mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayati. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dalam suasana santai dan mungkin sedikit formal. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan wawasan baru dan juga berbagai kejutan di sepanjang perjalanan kami. Jadi, mari kita mulai dan menyimak acara podcast hari ini. Halo, selamat datang di podcast mahasiswa Universitas Slamet Riyadi dan saya Anissa Nurhidayati sebagai host. Di sini kita mengundang dua rekan saya. Dengan saya, Septiana Kacanegri, dan saya Andini Putri Wijayanti. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, mengenai anak yang memiliki berkebutuhan khusus itu, apa yang kalian ketahui tentang anak tersebut? Menurut saya, anak berkebutuhan khusus itu kayak anak yang memiliki perbedaan dengan anak normal. Seperti halnya mereka memiliki keterbatasan baik itu fisiknya maupun emosionalnya. Jadi untuk meningkatkan atau untuk mengetahui perkembangannya itu perlu pemahaman yang signifikan atau orang tua itu harus lebih untuk memperhatikan anaknya. Dan menurut saya, peran orang tua bagi anak yang berkebutuhan khusus itu sangat penting, terutama perhatian, pendampingan, dan cara perilaku orang tua tersebut menghadapi anak. Harus penuh sabar agar anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Jadi itu anak berkebutuhan khusus itu harus ada peran orang tuanya yang lebih untuk fokus terhadap perkembangan anaknya. Karena jika tidak diperhatikan sangat lebih, mesti anak itu akan memiliki keterbatasan untuk kedepannya. Padahal kan dia kan sudah memiliki keterbatasan ya. Jadi orang tua itu harus kayak lebih perannya itu lebih aktif lagi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Begitu. Oh, jadi anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi orang tua harus memiliki perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Tapi kita lihat perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal walaupun dia sudah diberikan perhatian yang lebih, masih memiliki perbedaan dengan anak normal. Kira-kira apa sih penyebabnya? Anak normal dan anak PBK tentu berbeda, dari mulai cara mengasuh sampai berpendidikan yang mereka butuhkan. Jadi guru itu ketika tahu mengetahui anak yang normal dengan anak ABK itu seharusnya dia udah tahu cara menanggapi atau memberikan pendidikan yang cukup untuk mereka, karena anak yang berkebutuhan khusus itu kan memiliki keterbatasan tersendiri gitu loh. Jadi guru itu harus gimana ya, bahasanya itu kayak harus lebih memperhatikan. Kan sekarang juga terdapat sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak ABK. Jadi kan guru yang ada di sana pastinya lebih memperhatikan anak-anak tersebut tentang jenjang pendidikannya ke depan. Ya. Baik, jadi dunia pendidikan juga sudah memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus? Mungkin yang pertama tentang keterlibatan orang tua dulu ya. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Bukan hanya untuk anak ABK aja sih, juga untuk anak-anak normal juga. Yang kedua tentang penyesuaian kurikulum yang mungkin nanti akan diajarkan kepada anak-anak. Jadi kurikulum itu sangat mengacu untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung dalam kegiatan belajar anak. Yang ketiga, mungkin memberikan dukungan individu sesuai kebutuhan anak. Dukungan individu mungkin dari dorongan dari diri sendiri. Mungkin anak itu dapat mendorong dirinya jika dia itu memiliki motivasi untuk, oh aku itu tidak bisa kayak gini, jadi aku harus bisa kayak gini. Jadi anak itu harus memiliki motivasi tersendiri dulu untuk agar gimana ya, anak itu bisa berkembang ke depannya. Selanjutnya ada juga penggunaan teknologi. Untuk penggunaan teknologi menyesuaikan anak ABK tersebut, dan ada juga mendukung lingkungan belajar yang inklusif, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak ABK tersebut. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan spesialis atau terapis
bekerja sama dengan spesialis untuk pendekatan yang holistik dan terintegrasi bagi anak berkebutuhan khusus. Begitu. Baik, jadi yang paling penting itu peran orang tua kepada anak berkebutuhan khusus. Kalian ini kan calon pendidik ya. Menurut kalian, bagaimana cara seorang pendidik dapat menggali dan mengembangkan bakat yang dimiliki anak berkebutuhan khusus? Mungkin yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dulu terhadap anak tersebut. Kita cari tahu dahulu tentang keseharian anak itu, mungkin kesukaannya atau gaya belajarnya gimana, terus dukungan orang tua yang dia berikan, terus masalah-masalah yang mereka hadapi di rumah. Mungkin dari situ nanti kita akan mengetahui potensi yang anak tersebut miliki. Nah, jika kita sudah mengetahui potensi dari anak ABK tersebut, sekolah dapat memfasilitasi potensi-potensi yang mereka punyai. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui dulu nih tentang potensi yang dimiliki anak ABK tersebut. Sekolah juga sudah mendukung dan memberikan fasilitas. Mungkin dari itu anak ABK tidak akan ketertinggalan dengan anak-anak normal lainnya. Jadi kita itu tidak boleh membedakan lah istilahnya dengan anak normal. Oke, jadi kita sebagai pendidik memang harus memberi support kepada mereka gitu ya. Iya, itu sangat benar sih. Bagaimana sih upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional? Dengan anak berkebutuhan khusus emosional, kita dapat menanggapi secara mendiamkan anak tersebut biar lebih tenang dahulu. Terus jika anak tersebut kasar, bertingkah laku kasar, kita baru mendekati. Kalau jika anak tersebut cuma teriak-teriak atau menangis, kita cukup menenangkan dia terlebih dahulu biar dia tenang. Jika dia didekati, dia akan lebih marah dari itu. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin untuk menanggapi anak seperti itu kita diamkan dulu, kita cari tahu dulu penyebabnya itu apa gitu loh. Anak kok bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak ia lakukan gitu loh. Mungkin dari permasalahan itu kita bisa tahu penyebabnya, semisal karena ini kita kan sudah mengetahui penyebabnya. Nah, kita cari solusi dulu untuk menangani itu. Nah, kalau kita diamkan, kita cari dulu penyebab anak tersebut tuh kenapa kok dia tahu-tahu bisa berperilaku emosi atau bisa berperilaku yang sebelumnya dia lakukan gitu loh. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, kan kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang anak tersebut hadapi. Mungkin seperti itu. Tapi banyak yang kita temui pada anak berkebutuhan khusus itu melampiaskan emosinya itu melalui aktivitas fisik seperti memukul diri sendiri atau orang lain yang ada di dekatnya. Ada nggak sih solusi yang lebih baik untuk mengubah cara marah mereka? Ada, mungkin kita bisa mengajarkan anak tersebut untuk menuliskan perasaan mereka melalui selembar kertas. Lalu kita dapat menyobekkan agar emosi kita itu ikut hancur dalam kertas tersebut. Lalu ada juga menggambar atau melukis menggunakan warna juga bisa menjadi cara yang bagus untuk menenangkan pikiran anak tersebut. Jadi pendampingan dari anak yang berkebutuhan khusus itu sangat penting ya, karena kan kita tidak tahu jika anak itu tahu-tahu emosionalnya melebihi. Jadi kan kita kalau semisal anak itu masih berlebih kan kita bisa langsung menangani. Jadi kan pendampingan maupun dari pihak sekolah maupun orang tua maupun lingkungan itu sangat penting untuk mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi seperti itu cara untuk menanggapi atau mengatasi anak yang berkebutuhan khusus ya. Kita tuh nggak boleh membedakan mereka. Ya emang seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya tentang untuk menanggapi anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sayangnya tuh satu, di lingkungan saya tuh ada anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Cuman pendampingan dari orang tuanya tuh sangat disayangkan banget. Jadi pendidikan, mulai dari pendidikannya, terus tumbuh kembangnya pun untuk saya lihat-lihat itu kurang berkembang banget gitu loh. Kayak orang tua itu kayak bodoh amat, kayak disia-siakan gitu. Banyak
Terus teman-temannya di luarnya juga kayak sering mengejek, nggak diajak bermain, dibully gitu loh, kayak ya udah kayak dibeda-bedakan di rumah saya itu seperti itu. Kalau di lingkungan Mbak Andini mungkin Ada. Di lingkungan saya ada anak ABK yang dulunya itu sekolah di SLB, tetapi sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, mungkin karena segi ekonomi dari orang tuanya. Mungkin seperti itu ya. Tapi sayangnya kalau di tempat saya itu anak ABK itu dijadikan satu sama anak normal. Tapi sekolah tersebut juga menyediakan ruangan tersendiri untuk anak ABK. Tapi nyatanya guru di saya itu tidak memperhatikan itu. Jadi kayak anak ABK dengan anak normal itu dijadikan satu di dalam satu ruangan. Padahal kan anak ABK itu perlu pendampingan yang khusus untuk mereka belajar di dalam ruangan tersebut. Tapi di tempat saya itu enggak dijadiin satu. Jadi mungkin untuk tumbuh kembang anak itu sangat sulit seperti itu. tapi tergantung anaknya mungkin ya, kan ada yang nakal, ada yang enggak. Mungkin kalau anak itu nakal tapi dijadiin satu sama anak normal, apa nggak kacau satu kelas gitu? Iya juga sih, tapi kadang gurunya juga harus memperhatikan anak-anak tersebut juga. Ya, emang seperti itu. Jadi emang peran guru di dalam sekolah itu sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak. Jadi jika guru itu tidak guru itu kalau cuma acuh tak acuh kayak aku seorang guru, aku ke sekolah cuma mengajar A, B, C, enggak. Guru itu harus jadi seorang ibu, seorang pelindung, seorang yang dapat memberikan contoh lah untuk anak-anaknya. Jadi guru itu harus memiliki prinsip di dalam dirinya. Kayak semisal aku seorang guru, aku itu harus memberikan contoh kepada anak-anakku. Anak-anakku di sekolah itu harus berkembang. Anak-anakku harus paham tentang pelajaran yang saya berikan gitu loh. Tapi ada loh temen aku, temen sekolah dulu ya, maaf dia tuh nggak bisa ngeliat, dia nggak bisa ngeliat sama sekali. Tapi dia pintar banget main piano, dia bisa main gitar, main bass, main saxophone, bisa semua alat musik kan. Ya mungkin anak normal pun nggak bisa kayak dia tuh nggak. Jadi bisa disimpulkan ya nggak semua anak ABK tuh nggak bisa apa-apa. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin ada bakat yang diberi Tuhan, anugerah dari Tuhan gitu ya. Anak itu bisa mungkin memiliki bakat nggak selamanya akademik, mungkin ya bakat-bakat lain yang dimiliki anak itu. Ya, selain itu kan mungkin dari dukungan orang tuanya kan juga mungkin itu sangat mendukung lah tentang bakat yang dimiliki anaknya. Jadi anak itu mungkin berkembangnya pun juga cukup pesat untuk kedepannya. Jadi kesimpulan dari podcast kita yang kita berbincang-bincang pada kali ini, anak berkebutuhan khusus itu tidak selamanya dia tidak bisa apa-apa. Kita nggak boleh memandang kayak gitu ya, karena mungkin dia memiliki bakat yang dianugerahkan dari Tuhan yang mungkin anak-anak normal itu nggak bisa. Mungkin itu saja yang dapat kita bincang-bincangkan pada siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tak melihat, namun jemarinya menari lincah di atas tuts piano, menghasilkan nada-nada indah. Perkenalkan, namanya Michael Anthony. Remaja 15 tahun ini lahir dalam keadaan prematur. Ia divonis dokter tak bisa melihat seumur hidup. Eits, meski begitu, keterbelakangan fisik tak membuat Michael lemah. Buktinya, kini ia jadi pianis profesional. Tak hanya manggung di tanah air, tapi juga level internasional. Belum lama ini Michael sukses perform di Sydney Opera House, Australia. Hai, baik. Jadi pianis terkenal. Banyak lagu Mozart, lagu klasik. Soalnya mereka mau dengar dari YouTube. Di balik kesuksesan Michael tentu ada orang tua yang terus memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah putus. Tak hanya Michael, ada puluhan anak berkebutuhan khusus lainnya yang juga menorehkan prestasi gemilang. Yap, akhir pekan kemarin mereka berkumpul di acara gelar karya anak spesial.
yang diselenggarakan sebuah komunitas Dream Dalian bersama dengan Rumah Autis dan sejumlah yayasan. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan tak lagi jadi halangan untuk hidup lebih baik. Pemirsa, perjuangan Hani Nurlita, seorang guru yang mengajar kelas inklusi di Bekasi, Jawa Barat, ini berangkat dari panggilan jiwa. Hani mengabdikan diri mengajar anak berkebutuhan khusus dan tidak membedakannya dengan siswa kebanyakan. Dan seperti apa kiprah Hani? Berikut informasinya. Terinspirasi oleh gurunya semasa sekolah dasar, Hani Nurlita, perempuan kelahiran 1995, memilih mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Sejak 2016, Hani bekerja sebagai guru di Sekolah Islam Plus EduProg Center, Jakarta. Di sekolah inklusi inilah, Hani menjadi guru wali kelas 6 dan mengajar 10 murid, termasuk salah satunya anak berkebutuhan khusus. Pengalaman mendidik anak berkebutuhan khusus memberi ikatan emosional tersendiri bagi Hani. Pengen jadi guru itu sebenarnya cita-cita dari kecil ya, dari panggilan jiwa juga. Terus karena emang dari dulu cinta sama dunia pendidikan dan khususnya anak-anak, makanya milih jadi gurunya guru SD. Untuk anak berkebutuhan khusus itu walaupun mereka punya keterbatasan, tapi mereka ya tetap harus menjalankan kehidupannya seperti anak-anak seperti biasanya. Nah, sebagai guru juga kitanya harus bisa lebih bersabar, karena kalau menurut saya mereka itu lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih juga, beda dari anak-anak reguler biasanya. Di sekolah ini, semua siswa diajak aktif dalam proses belajar mengajar. Sebagai guru, Hani dituntut mampu membangun suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Setiap pagi, Hani membimbing para murid untuk sholat duha berjamaah dan mengaji. Setelah itu, mereka berolahraga bersama, dilanjutkan dengan aktivitas belajar mengajar di kelas. Pada hari tertentu, sekolah mengadakan kegiatan memancing bersama. Padatnya kegiatan di sekolah pasti membuat Hani merasa lelah. Namun semua lelahnya seolah luntur karena kuat keinginan Hani sebagai guru melihat anak didiknya bisa hidup mandiri di masa depan. Kalau lagi jenuh sih saya balik lagi ya ke tujuan. Jadi guru nggak hanya mikir dirinya sendiri, tapi juga fokus kepada anaknya itu ke depannya nanti akan seperti apa. Hani itu baik, cuman kalau misalnya anaknya tidak mau nurut akan ditegaskan gitu. Ya, terima kasih misalnya karena telah mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Walaupun anak itu tidak paham, misalnya tetap berjuang untuk mengajari anaknya agar anaknya sampai mengerti. Sebagai guru, Hani ingin memberikan kasih sayang dan semangat belajar, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, karena setiap anak memiliki bakat, termasuk ABK. Makasih sudah mimpi bisa selama sudah di sekolah. Dari Jakarta, Armalina Aristiawan dan Senli Panggabean, iNews melaporkan.